Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita dan salawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung di muka bumi ini. Allahumma shalli alaihi. Jika pada sesi yang sebelumnya kita sudah mengulas tentang apa, bagaimana, dan untuk apa KKTP, yakni kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka pada sesi kedua ini kita akan membahas secara praktis bagaimana merumuskan kriteria tersebut. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu tentang kategori penilaian dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, itu ada beberapa istilah yang esensinya sama, tetapi dalam hal implementasinya terjadi perbedaan penguatan pada aspek-aspek tertentu. Pada penilaian kurikulum 2013 kita mengenal ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, kemudian ada ulangan akhir semester, lalu ada ujian sekolah dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebagai parameter untuk mengukur tercapainya kompetensi dasar. Itu istilah yang kita gunakan di kurikulum sebelumnya. Maka pada kurikulum Merdeka hal yang sama dilakukan, tetapi ada perubahan dari penekanan istilah tersebut. Nah, dalam kurikulum Merdeka dikenal ada istilah assessment, intinya juga sama yang dilakukan di kurikulum 2013. Kemudian ada tes diagnostik di awal pembelajaran, kemudian ada formatif, ada asesmen sumatif. Nah, sumatif ada beberapa varian, sumatif 1, sumatif 2, dan sumatif akhir semester, dan sumatif kelas sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, pada penilaian ini, baik dia asesmen untuk formatif, sumatif, dan diagnostik, menggunakan, kalau di kurikulum 2013 menggunakan kriteria ketuntasan minimal, maka pada kurikulum 2022 ini dengan kurikulum Merdeka itu dikenal dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan KKTP. Nah, KKTP ini ketika kita melaksanakan asesmen pembelajaran, maka ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Pertama adalah mengembangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Tentunya KKTP itu dirumuskan dari tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua adalah menentukan tekniknya. Jika sudah ada kriteria yang kita sudah patok, tentunya kita akan memenuhi kriteria tersebut. Peserta didik itu kita harapkan memenuhi kriteria tersebut. Nah, tentunya untuk pemenuhan hal itu kita butuh teknik asesmennya. Nah, tentunya teknik asesmennya itu yang relevan dengan karakteristik tujuan pembelajaran. Tentunya aspek diferensiasi itu perlu menjadi perhatian serius, sebab di tes awal diagnostik awal pembelajaran kita sudah menemukan perbedaan dan varian karakteristik dan kemampuan peserta didik kita. Maka dalam desain assessment itu perlu juga untuk diakomodir dan patut untuk diperhatikan. Dan yang ketiga adalah menyusun instrumen assessment, tentunya yang relevan dengan teknik yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Dan terakhir, kita tentunya agar asesmen ini menjadi penting dan ini menjadi ciri khas kurikulum Merdeka adalah itu menjadi input perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Menjadi input perbaikan bagi guru, bagi peserta didik, maupun perencanaan pendidikan masa depan. Nah, oleh karena itu, lalu bagaimana kita merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut? Sesi yang sangat singkat ini akan membantu Bapak Ibu mengulas hal ini. Nah, kalau kita lihat form yang sudah disediakan pada
lembar kerja yang sudah tersedia kepada Bapak Ibu, kita melihat form untuk pencapaian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu tersedia ada elemen dari ATP. Jadi pada tujuan pembelajaran itu ada elemen, ada CP, lalu ada ATP-nya. Nah, elemennya kita sebutkan, cantumkan di bagian ini, lalu ada capaian pembelajaran. Kemudian di bagian ini kita butuhkan informasi tentang satuan pendidikan atau madrasah. Ini yang kita butuhkan di bagian ini. Kemudian, nah, untuk form-form yang akan kita butuhkan untuk pengisiannya, kita bisa lihat pedomannya di bagian ini. Kolom 1 nanti diisi tentang apa, kolom 2, kolom 3 sampai dengan kolom 7. Nah, untuk kolom yang pertama itu adalah nomor urut alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian itu ada tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan pembelajaran adalah penjabaran dari CP yang kita sudah tuliskan di kotak sebelumnya, di awal sebelumnya yang di bahagian ini. Ya, kemudian tujuan pembelajaran ini kemudian kita rumuskan indikator tujuan pembelajaran atau penilaiannya. Nah, bagian yang penting untuk kita selesaikan adalah lalu bagaimana merumuskan indikator tujuan pembelajaran atau penilaian ini. Bagaimana cara menjabarkan tujuan pembelajaran ini menjadi indikator atau kriteria penilaian yang terukur. Nah, cara yang mudah bisa dilakukan adalah, karena ini kurikulum merdeka, tentunya kita melakukan adaptasi dan penyesuaian beberapa hal terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, cara perumusannya salah satunya adalah kita bisa membuka buku siswa misalnya tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, misalnya di bagian yang kedua, kita mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia. Maka di sana, di buku siswa ini kita akan menemukan ada kurikulum lamanya, kurikulum 2013-nya ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, lalu ada indikator. Nah, lalu bagaimana cara merumuskan indikator tujuan pembelajaran di kolom 3 ini berdasarkan buku siswa yang sudah tersedia untuk sejarah kebudayaan Islam misalnya. Kita ambil contoh untuk MTS ya, kelas SMP di fase D. Nah, cara yang mudah untuk merumuskan itu Bapak Ibu, ini adalah inisiatif dan kreasi kita. Misalnya, kita langsung masuk saja ke bagian indikator. Tentunya kompetensi dasar ini kita sudah akomodir pada rumusan tujuan pembelajaran. Dan juga kita lihat pada penyesuaian capaian pembelajaran. Nah, dari KD kemudian diturunkan menjadi indikator yang terdapat pada buku siswa itu akan menjadi modal kita untuk merumuskan indikator tujuan pembelajaran untuk penilaian, terutama dalam merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka yang bisa kita lakukan secara sederhana adalah, ini tips dari kami secara sederhana. Pertama, pada bagian indikator kita bisa mengidentifikasi dulu apa kompetensi yang dirumuskan dalam indikator ini. Kalau kita melihat kompetensi yang ada dalam indikator ini adalah ada 8 kompetensi. Nah, secara umum kompetensinya itu ada mengidentifikasi, kemudian ada menjelaskan, kemudian ada menguraikan. Maka kata kunci kompetensi di bagian indikator ini kemudian kita masukkan pada kolom indikator tujuan pembelajaran untuk perumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalnya di sini menjelaskan sejarah peradaban Islam. Nah, ini kita ambil pada topik yang pertama untuk KD yang pertama. Nah, untuk KD yang untuk topik tentang sejarah Islam di Indonesia, misalnya di sini ada menjelaskan. Maka kita bisa melihat di sini ada 10, maka untuk 9.1 ini kita akan jabarkan, kita akan rumuskan secara sederhana. Jadi
kompetensi yang memuat tentang menjelaskan itu kita bisa sederhanakan dalam satu paragraf yang kemudian mewakili ketercapaian kompetensi itu. Misalnya di sini menjelaskan sejarah peradaban Islam di Indonesia, kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam dan cara penyebarannya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kita bisa mengecek di indikator buku siswa. Di sana menjelaskan sejarah Islam di Indonesia, kemudian masyarakat Nusantara sebelum Islam. Maka dua indikator ini kemudian kita gabungkan menjadi satu kriteria dalam KKTP. Jadi menjelaskan, kompetensinya satu tapi memuat dua materi, dua topik yang terkait dengan pencapaian kompetensi itu. Demikian juga dalam hal yang lain. Nah, ada kompetensi baru, misalnya mengidentifikasi. Di sini ada mengidentifikasi. Di sini mengidentifikasi cara penyebaran Islam di Indonesia. Maka dengan demikian mengidentifikasi cara penyebaran Islam di Indonesia, kita masukkan pula pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah kita berhasil mengidentifikasi itu, maka kita bisa mengisi untuk selanjutnya pada bagian-bagian yang penting. Misalnya di bagian ini kita bisa tuliskan bentuk instrumennya seperti apa. Misalnya kita menggunakan rubrik, bentuk instrumennya rubrik. Kemudian tekniknya, apakah kita akan menggunakan teknik untuk mengukur kemampuan KKTP-nya ini dengan menggunakan tes tulis atau tertulis atau yang lainnya. Nah, di sini banyak variasinya, bisa kita gunakan observasi, penilaian kinerja, kemudian tes tertulis atau portofolio. Kemudian kita tetapkan KKTP-nya. Nah, kriteria apakah kita menggunakan skala interval atau kriteria deskripsi kriterianya atau dengan menggunakan skala interval atau rubrik. Nah, kemudian kita cantumkan nomor berapa redaksi soalnya kita gunakan untuk nomor berapa dalam susunan soalnya. Nah, tugas selanjutnya adalah kita akan menyiapkan soal ini, kemudian berikut dengan rubriknya, rubrik penilaiannya. Hal terpenting dari bagian ini adalah kita bisa menyiapkan kisi-kisinya. Jadi tujuan pembelajarannya apa, kemudian indikator tujuan pembelajarannya apa, bentuk instrumennya seperti apa, tekniknya seperti apa, lalu KKTP-nya kita menggunakan pendekatan apa, deskripsi kriteria kah, atau menggunakan rubrik kah, atau interval, atau kelas interval, lalu kita cantumkan nomor soalnya. Nah, tugas selanjutnya adalah menyusun soal dan lembar kerja itu, atau misalnya project. Nah, hal yang sama dilakukan untuk kriteria-kriteria tujuan pembelajaran yang lainnya. Baik Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi pada bagian yang lain, bagaimana merumuskan kriteria tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk tes sumatif dan tes formatif. Demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, kritik, saran, dan perbaikannya sangat diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.